Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Elizabeth Dewi, juniornya Kak Meli. I'm also junior of Emrin. Jangan bilang gitu. Islamic University of Malaysia. I'm deeply honored actually to be here, meet my best friend Emrin, Kak Meli, and to meet all of you today. Thank you. Oke. So, saya ngasih pertanyaan dulu ya, Ibet ya. Kan keran wisata Turki sudah dibuka ya. Dengan dibukanya Masjid Hagia Sophia nih orang Indonesia kan pada mau ke sana gitu. Kira-kira ada info terbarukah untuk wisatawan yang mau ke sana? Terus apa nih himbauannya nih untuk para calon backpacker Indonesia yang mau menjelajahi Istanbul? Oke, the floor is yours. Thank you, Kameli. Emrin, actually, this time I'm deeply honored and deeply grateful to be in Istanbul right now, especially with the opening of Hagia Yeah, Sophia Mosque. you are too I lucky. cannot, it's beyond actually my prayers and imagination. Betul, Kak Meli, Bapak Ibu sekalian, sudah dibuka keran wisata kembali, tetapi tetap ada rules and regulations yang harus dipenuhi untuk datang ke sini. Jadi kita harus pertama ini dari aspek keselamatan. Jadi seperti kata Kak Meli tadi, selamat ya Kak Meli atas bukunya yang sudah diterbitkan Terima ini. Saya kasih, ingin teşekkürler. I will also promote this book to my fellow Indonesian in Istanbul and Alhamdulillah, tourist thank you, Indonesian thank you. tourist. Jadi buku Kameli ini adalah pegangan Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti melangkah kepada langkah-langkah berikutnya. Kalau kami dari Kementerian Luar Negeri yang kebetulan tugas di Konsulat Jenderal, ingin memastikan keselamatan Bapak Ibu sebelum berkunjung. Ada beberapa hal. Pertama, terkait keselamatan. Jadi keselamatan yang pertama adalah persiapan. Tadi kami sudah bilang tentang asuransi, dokumen. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai datang ke sini sebetulnya lebih aman ya, bukan jangan sampai, lebih aman if you have all of you the insurance. Jadi dengan saat-saat seperti ini mereka sebetulnya di airport itu sangat strict dengan suhu badan, walaupun mereka tidak mengharuskan ada PCR test untuk masuk ke Istanbul. Tetapi kalau udah kedapatan pilek, kemudian kedapatan panas, gitu kan itu kan langsung digiring ke tempat karantina. Jadi kondisi pertama memang harus siap. Kedua adalah dokumen. Paspor jangan sampai kurang masa berlakunya kurang dari 6 bulan. Karena kalau sudah kurang dari 6 bulan, walaupun nanti lolos dari Indonesianya, tapi begitu nanti mau masuk Turki ternyata nggak dibolehkan sama imigrasinya, gitu ya. Jadi perhatikan betul-betul umur paspor. Kedua, terkait dengan paspor, you have to make all your own documentation dengan cara yang sangat-sangat berlapis-lapis amannya. Pertama, scan paspor, kemudian kirim di email, scan KTP, kirim di email, kemudian scan nomor-nomor penting, lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena ada memang kasus banyak ya, wisatawan-wisatawan itu hilang paspornya, kemudian kecopetan misalnya kan. Saya nggak mengatakan di sini nggak aman, ini safe banget, orang-orangnya sangat baik, helpful, tapi keselamatan perlu untuk dipastikan. Jadi ketika nanti akan membuat paspor, seumpamanya hilang, ibu bapak harus pertama pergi kantor polisi. Nah, setelah itu ke kantor KJRI untuk membuat SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Syarat-syaratnya adalah KTP, kartu keluarga, foto juga harus di-scan. Jadi paspor yang lama juga harus di-scan, diingat nomornya. Jadi buat berlapis-berlapis. Tuh. Kemudian jangan lupa untuk download di HP ada aplikasi namanya Safe Travel dari Kementerian Luar Negeri. Itu gampang banget, tinggal buka di Play Store, tinggal download. Safe Travel nanti akan menyambungkan Bapak Ibu dengan negara setempat yang akan dikunjungi, nggak hanya Turki aja, tapi di Turki sudah ada semua informasi di sini. Nomor-nomor penting, nomor kami, nomor hotline, baik di Istanbul ataupun Ankara. Nah, ini yang penting. Kemudian, jangan lupa ketika nanti memesan hotel, harus menghafal apakah daerah situ ada rumah sakit, kantor polisi, dan sebagainya. Nah, terkait dengan 2 kartu ajaib tadi dari Kak Meli sampaikan, itu betul banget. Istanbul Card bisa dipakai untuk bis, Istanbul Card juga bisa dipakai untuk
apa namanya kereta tram ya. Jadi sangat berguna, memang betul harus dimiliki. Musecard itu akan menolong dari antrian tuh panjang. Nah dengan Musecard tuh bisa tetap gitu masuk gitu ya. Jadi itu betul sekali harus punya Musecard. Nah yang lainnya apa? Kalau misalnya paspor hilang, jangan khawatir, KJRI siap 24 jam, 7 hari untuk membuatkan SPLP. Tapi kalau sudah pakai SPLP berarti kan paspornya dilaporkan hilang, harus jaga diri baik-baik. Gitu. Peraturan terbarunya adalah kemana-mana harus pakai masker, gitu ya. Jadi harus selalu rajin cek apakah persiapan masker. Kalau nggak ada dendanya juga masih tinggi ya, tidak pakai masker di tempat publik di sini. Dan patuhi syarat berkumpul, tidak boleh lebih dari 7 orang. Biasanya kalau ada 7 orang langsung didatengin polisi. Jaga 2 meter distance from each other gitu. Jadi kita harus tetap follow regulation. Kemudian yang terakhir adalah bagaimanapun pantau dari safe travel application pengumuman-pengumuman penting. Kalau misalnya ada apa-apa, lockdown mendadak, kami nanti akan mengumumkan di aplikasi itu yang tersambung dengan HP Bapak Ibu masing-masing. Gitu Kak Meli. Oh, makasih banget ya. Ya, aduh, komplit banget nih ya. Ini jadi dari langsung yang berwenang nih. Tadi seperti apa protokol kesehatan ya, masker dan apa distance ya, jaga jarak dan apalagi itu tadi. Ya pokoknya tadi himbauannya itu memang benar-benar dipakai ya untuk yang mau backpacker rencanakan gitu misalnya. Dan ya, terus pernah nggak sih ada kasus ya, misalnya ya, mungkin dari Indonesia mengalami masalah-masalah seperti tadi, misalnya atau kecopetan, atau nyasar, atau kehilangan dokumen penting gitu? Silakan. Ya, betul-betul Kak Meli. Jadi, once I visited Istanbul for the first time gitu, what I actually take with me is the map. Ya, jadi Istanbul itu very very beautiful beautiful place in Iya, the world bagus deh for pokoknya me. indah ya. Karena nggak cukup 3 hari 4 hari untuk keluar dari Istanbul dan pergi to another cities apart from Istanbul, because there are so many historical sites, so many beautiful places in Istanbul that will amaze you and make you stay in Istanbul actually. Jadi pegang itu buku Kameli, kemudian map ya. Jadi kemana-mana itu biasakan melihat map. Kalau misalnya lewat HP juga silakan gitu ya, itu udah bisa kan sekarang diakses. Yang kedua adalah kalau kasus yang paling banyak ditemui dari para turis itu adalah datangnya pada musim apa. Ada yang nggak kuat dingin kalau datangnya pas musim dingin. Jadi dia sakit, kemudian telepon dan ternyata sakit lumayan berat gitu ya, yang harus kita rujuk. Kalau tidak punya insurance itu mahal biayanya. Jadi di sini yang masih ditanggung full adalah mahasiswa, kemudian pekerja dan untuk sakit COVID ya. Tapi karena pemerintah Turki, once the government of Turkey was very respected by the people, itu once they issue the regulation regarding the COVID gitu, people will obey. Jadi kalau lockdown dan itu membuat decrease ya static of COVID ininya. Jadi mereka cukup turun drastis ya. Jadi aman sebetulnya kalau sudah ke sini. Cuman itu tadi insurance. Kedua, kalau mau datang musim panas, ini yang paling ini ternyata orang Indonesia juga nggak kuat kalau musim panas di sini karena musim panasnya kekering kan. Nah, jadi banyak minum, jangan banyak jajan, es segala macam gitu. Kedua, kehilangan paspor. Orang kita itu sering teledor untuk misalnya makan di tempat umum kemudian taruh tas. Kadang kita nggak tahu yang di samping kita atau gimana gitu ya. Dan kalau belanja ke pasar nih Kak Meli, kan ada tempat yang belum disebut nih, Grand Bazaar. Jadi nggak, they don't realize once actually while they are shopping gitu, ternyata ada yang hilang gitu. Yeah. There another bazaar. There another bazaar very close to Sultan Ahmed. I forgot the name. Atas Sahir behind Sultan Ahmed Mosque. Do you know the name of bazaar? Not Grand Bazaar, but behind Sultan Ahmed. There are many bazaar, not so big, but complete bazaar. Yes. Now I also. Yeah, you know, yeah. And once behind Sultan Ahmed, there's
a small street of Yes, shops. yes. Yes. What was its name? I also Yeah, forgot. you don't need to go to Grand Bazaar because behind Sultan Ahmed there is a very complete. Arasta Yes, Bazar also. Yeah. yes, you are correct. Yes, Arasta Yeah. Bazaar is enough. Oke. Makasih banget nih. And one very important place, Kak Meli. Apa tuh? I think you forgot to mention is Bosporus Straits. Jadi you don't need to go anywhere. You just view it from many sides. Bosporus Tour ya. Oh iya. Yeah, you know ada two parts yang di Istanbul ini. Part ketika turun di Istanbul Grand Airport itu ada di European continent yang banyak sekali sites bersejarahnya. Tetapi once tadi Kak Meli mention Üsküdar itu sudah means pergi ke Asia ya. Jadi ada dua benua yang bisa dikunjungi sekaligus di Istanbul, Asian continent and European continent. So magic places to visit. Iya, jadi ini juga ya hampir terlupakan. Tapi sebenarnya itu ada di buku juga ya. Kalau yang mau ikut tur Selat Bosporus ya bilangnya saya itu kalau nggak salah deket Istana Topkapi, di situ ada tuh biasanya para apa ya guide itu ngajakin nih siapa yang mau ikut itu lebih murah daripada kita dari hotel, nanti mereka jemput tuh lebih mahal biayanya, dan itu kita bisa sekalian jalan ke beberapa destinasi ya, dan dengan laut, maksudnya dengan kapal laut itu jadi tambah apa ya, wah perjalanannya itu berkesan banget perjalanan ke sana gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya kah? Bu Mira kepala sekolah nih, mau bertanya barangkali? Iya. Chat tadi nanya kalau bawa siswa gimana? Kalau iya, ya silakan sampaikan, Bu Guru. Ya. Ini ada beberapa program sih untuk guru-guru sama pimpinan di sekolah kami itu untuk bisa berkunjung ke Turki gitu. Cuma memang dengan kondisi seperti ini kita masih ragu-ragu tuh untuk ke sana. Yang pertama apakah aman, dan yang kedua kalau bawa siswa seperti apa, kan? Terus kemudian persiapannya apa sama dengan yang untuk kita nih mak-mak backpacker, dan kita kan yang carinya yang cheaper ya, yang enggak terlalu mahal gitu kan kalau bisa ke sana. Sebetulnya ini sesuai dengan visi misi sekolah sih. Sekolah kita aja untuk di kelasnya aja kita namakan Muhammad Al-Fatih gitu, karena memang ada pembelajaran yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak bahwa di usia sekian mereka itu harus bisa menjadi seperti seorang Sultan Muhammad Al-Fatih. Intinya adalah gimana nih kalau bawa siswa nih ke sana, aman nggak? Terus kemudian persiapannya seperti apa? Oke, ya. Emrin, mungkin kalau Mbak Ebit mah nggak perlu diterjemahkan ya. Emrin, is it possible to bring students to visit Turkey? Sultan Ahmed, yes. If we bring group of students. Yeah, yes, you can. I think, but I don't know whether the flight started to because of this corona virus event. Did Indonesia and Turkey start their flights? I don't know. They start actually, Amrin, now especially for Turkish Airlines, almost every day direct flight. Okay. Yeah. But Ibu untuk visit dari sekolah-sekolah anak-anak itu perlu diperhatikan betul-betul umur berapa yang akan dibawa ke sini. Biasanya nanti Ibu memerlukan kontrol yang sangat erat untuk anak-anak, karena di bawah 18 tahun itu harus ada yang menemani keluar Ibu pada saat-saat sekarang ini. Jadi tidak sebebas dulu ya, jadi dia bisa lebih ringan gitu. Kalau sekarang anak-anak kami gitu yang bawa children ke sini kemudian pergi keluar, itu kalau nggak sama orang tuanya akan ditanya sama polisi mana orang tuanya. Nah, ngerinya kita juga kayak gitu.
pastikan berapa orang cukup walinya, dan kalau saya bisa kasih saran ditunggu sebentar lagi karena masih ramai banget yang ingin ke Hagia Sophia. Jadi masih muzahmah berdesak-desakannya gitu loh. Nah, itu yang perlu dilihat, diikuti perkembangannya gitu dari berita. Jadi sampai periode euforia ini kan masih ingin banget semua orang tuh sholat di Hagia Sophia. Jadi Iya. Iya, karena mereka juga sudah diceritakan sejarahnya, mereka excited gitu kan. Yeah, my favorite place Ibu itu di Masjid Al-Fatih sebetulnya, Emrin. That's my favorite place. I don't know, I feel so peaceful gitu, just stay there. Same ya. Also, I am in Fatih. Yeah, I love I love the mosque. I don't know why. Itu besar, big complex. I mean, terus between prayers itu ada recitment-nya sholawat, qiraah Quran. Itu bagus banget bawa anak-anak ke sana. Melengkapi Kak Meli tadi, selain amalan-amalan itu bersedekah, baca masyurat, kemudian mempersiapkan dengan buku ya, berbagi pengalaman. Pertama yang paling adalah hal yang ingin saya tekankan adalah persiapan yang baik adalah separuh pekerjaan. Jadi ketika kita akan merencanakan untuk bepergian, hal yang paling baik adalah tidak terburu-buru. Jadi misalnya, liburan minggu depan, saya harus ingin. Nah, itu minggu depan itu adalah jarak yang menurut saya bagus kalau punya nyali gede. Tetapi kalau ini adalah pengalaman yang pertama kali, lebih baik ya untuk yang 6 bulan. Misalnya anak nanti akan liburan 6 bulan ke depan, semester depan. Persiapkan dengan matang. Kedua adalah, pertama ya dokumen. Pertama yang dokumen tadi. Dokumen pastikan kesiapannya. Ketiga adalah negara yang akan dikunjungi itu aman atau enggak. Turki, Qatar itu negara-negara yang aman kalau menurut saya ya, apalagi dengan pengalaman sudah di sini, dan saya juga pernah ke Qatar transit gitu. Jadi negara-negara aman berarti masuk list. Nah, ketiga, untuk himbauan atau informasi, saling berbagi informasi, Ibu bisa follow Instagram, ada Indonesia in Istanbul gitu. Nah, itu follow Instagramnya. Ada Facebooknya juga, komunitinya. Indonesia in Istanbul. Di follow itu. Kemudian tadi download Safe Indonesia Travel. Istanbul. Indonesia in Istanbul. Ya, Indonesia langsung digabung Istanbul. Indonesia in Istanbul. Saling bertukar informasi. Nah, di sini nanti saya tinggalin, kalaupun download aplikasi Safe Travel tadi, Ibu bisa dapat semua nomor hotline dan ada panic button di negara manapun. Itu yang mengeluarkan aplikasinya adalah Kementerian Luar Negeri. Jadi Ibu tinggal kalau ada apa-apa itu tinggal panic button nanti disambungkan pada petugas. Nah, iya, jadi nggak perlu khawatir. Ketiga, masalahnya adalah keempat adalah bepergian itu belajar dulu sejarahnya karena Ibu akan pergi sendiri. Jadi penting tadi bukunya Kameli, lihat sejarahnya. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi lain. Jadi selama persiapan 6 bulan itu bukan hanya persiapan dokumen, bukan hanya persiapan uang, tetapi juga kemananya itu udah tahu. Jadi nyampe sini nggak gelagapan lagi. Gitu. Jadi kalau di gelagapan kita nggak yakin, ntar ada yang bohongin. Nah, itu lebih baik. Turki juga termasuk negara yang tidak terlalu umum berbahasa Inggris. Ya, jadi kalau ada apa-apa jangan khawatir, jangan ragu untuk call nomor kami, nomor hotline, silakan bisa diakses. Jadi ada apa-apa silakan, ini ngomong, kalau saya nanti ya akan ngasih teman saya yang bisa ngomong Turki ya. Jadi teman kami nanti yang akan bantu Ibu. Tapi mungkin kan tidak setiap saat. Nah, Ibu ya nanti bisa punya komunitas melalui Indonesia in Istanbul. Warga kita ada 2.000-an Bu di Istanbul aja. Jadi insya Allah bisa siap kalau Ibu memerlukan. Tolong dong, saya kayaknya perlu guide mendadak. Banyak teman-teman mahasiswa yang kosong nanti bisa dikontakin. Siapa yang kosong nih? Nah, tolong bantu Ibu ini. Gitu sih Bu ya.